China bersiap untuk mencetak rekor baru dalam surplus perdagangannya tahun ini, dan hal ini membuat China semakin berselisih dengan beberapa negara besar di dunia. Data baru menunjukkan pengiriman dalam jumlah besar meningkat 88,6% dari tahun ke tahun melebihi 300 miliar dolar AS. Bisakah Anda bayangkan satu saja negara yang mengumpulkan surplus perdagangan sebesar 1 triliun dolar pada akhir tahun 2024, ketika negara-negara di seluruh dunia bergulat dengan ketidakstabilan ekonomi, perdagangan China yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Bagaimana China dapat mencapai hal ini dan apa dampaknya? Ini adalah permulaan era baru dalam perdagangan global. Teruslah menonton, karena kami akan mencoba menjelaskan semuanya. Namun, sebelum lanjut, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian mendapatkan notifikasi video menarik lainnya dari channel ini. Di dunia dengan inflasi yang memperlambat pertumbuhan, dan ketidakpastian ekonomi mendominasi berita utama, China melakukan hal yang tidak terpikirkan. Seiring berjalannya tahun 2024, surplus perdagangan China siap untuk mencapai hampir 1 triliun dolar, memecahkan rekor sebelumnya dan mendefinisikan kembali keseimbangan ekonomi global. Surplus perdagangan barang senilai 785 miliar dolar dicapai hanya dalam 10 bulan pertama tahun ini, meningkat sebesar 16% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Bagaimana dampaknya terhadap hubungan perdagangan global, dan yang terpenting apa dampak jangka panjangnya terhadap perekonomian dunia? Taktik perdagangan China terus berjalan cepat melampaui ekspektasi. Bahkan ketika permintaan global melemah, ekspor China membanjiri pasar internasional. Rahasia kombinasi cerdas antara harga yang lebih rendah dan volume yang lebih tinggi. Meskipun harga ekspor turun, perusahaan-perusahaan China terus mengirimkan lebih banyak barang daripada sebelumnya, memastikan bahwa surplus terus berlanjut. Pertumbuhan yang paling mencolok adalah surplus perdagangan China sebagai bagian dari perekonomiannya sebesar 5,2% dari PDB. Surplus ini berada pada titik tertinggi sejak 2015 yang menggarisbawahi ketergantungan China pada pasar global. Ini tentang strategi dengan memanfaatkan basis manufaktur yang luas dan rantai pasokan yang efisien. China telah mengubah tantangan menjadi peluang, bahkan dengan hambatan logistik dan gangguan rantai pasokan yang menghambat negara-negara lain. Eksportir China telah menemukan cara untuk menjaga agar barang-barang mereka tetap mengalir. Serangkaian tantangan seiring dengan meningkatnya surplus China, begitu pula ketegangan dengan mitra dagangnya yang mengarah pada gelombang baru konflik ekonomi yang dapat membentuk kembali hubungan internasional. Surplus perdagangan China bukan sekedar masalah kebanggaan ekonomi, namun juga menjadi hal yang sangat penting di dunia magang diplomasi nasional. Dengan kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan AS, momok perang dagang yang baru semakin membayangi tarif selama masa jabatan Donald Trump sebelumnya, dan skenario tersebut tampaknya akan terulang kembali. Amerika Serikat sudah mempertimbangkan tarif baru terhadap impor China. Kekhawatiran atas praktik perdagangan yang tidak adil, namun hanya AS yang merasakan dampaknya. Negara-negara di Eropa dan Amerika Selatan juga berupaya melindungi industri mereka, dalam menanggapi lonjakan ekspor China di kawasan ini yang sudah menaikkan tarif hambatan dalam segala hal, mulai dari baja hingga kendaraan listrik. Sikap defensif ini menyoroti ketakutan yang semakin besar jika China terus mendominasi perdagangan global. Pabrikan lokal di negara-negara ini dapat terjerumus ke dalam jurang kehancuran, apalagi negara-negara ASEAN yang pernah dipandang sebagai sekutu utama dalam perdagangan regional, kini terjebak di dalamnya. Undang-undang penyeimbangan yang rumit surplus China dengan ASEAN telah melonjak hampir 36% pada tahun 2024, memberikan tekanan pada negara-negara barat untuk menaikkan tarif atau mengambil resiko kehilangan pangsa pasar mereka. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah kelangsungan hidup politik para pemimpinnya.
yang menghadapi ketidakpuasan dalam negeri yang semakin besar terhadap persaingan asing. Namun jangan melihat cerita ini dari satu sisi saja, ini bukan hanya soal menghasilkan uang, tapi juga tentang membangun kemitraan jangka panjang yang kuat. Sementara beberapa negara mengkhawatirkan persaingan, China melihat keberhasilan perdagangannya sebagai peluang untuk meningkatkan kerjasama dan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Bahkan dengan kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan AS dan pembicaraan mengenai tarif baru China fokus pada dialog dan kerjasama dibandingkan dengan konflik, dengan menjaga jalur perdagangan tetap terbuka dan bernegosiasi dengan mitranya, membantu menstabilkan perekonomian global. Surplus China dengan Uni Eropa juga tumbuh sebesar 99,6%, yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan perdagangan, peminat akan produk China tetap kuat di Asia. Contohnya hubungan dagang China dengan India mencapai tingkat baru walaupun India terkadang pro terhadap Barat, surplus dengan India mencapai 85 miliar dolar pada tahun 2024, meningkat sebesar 3% dari sebelumnya. Namun alih-alih melihat hal ini sebagai ancaman, China melihatnya sebagai peluang untuk membantu India mengakses barang-barang berkualitas tinggi yang terjangkau. Meningkatnya perdagangan antara kedua negara mendukung pertumbuhan kedua belah pihak, yang membuktikan bahwa kerjasama ekonomi dapat menghasilkan kesuksesan bersama. Pendekatan China sederhana, daripada menggunakan kelebihannya untuk mendominasi penggunaannya membangun jembatan, dan menciptakan peluang baru dengan mengekspor lebih banyak. China tidak hanya meningkatkan perekonomiannya, tetapi juga membantu negara-negara lain mendapatkan akses terhadap barang-barang yang mereka butuhkan dengan harga yang terjangkau. Kerja sama semacam ini sangat penting dalam dunia yang penuh ketidakpastian, saat ini di mana negara membutuhkan barang-barang yang dapat diandalkan. Mitra yang harus dipertahankan perekonomian mereka tetap bertahan seiring dengan China yang terus memperkuat hubungan perdagangannya. China juga melakukan langkah-langkah cerdas untuk menjadi lebih mandiri, sementara surplus perdagangan China sangat mengesankan. China tidak hanya mengandalkan ekspor untuk pertumbuhan ekonomi, China memiliki visi yang jelas untuk masa depan yang berfokus pada kemandirian, ketergantungan dan ketahanan dengan berinvestasi besar-besaran di industri lokal. China memastikan negaranya tidak terlalu bergantung pada teknologi asing atau impor. Strategi ini sangat penting terutama di sektor-sektor seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, dan energi ramah lingkungan. China telah belajar dari pengalaman masa lalu, bahwa China bergantung pada negara lain untuk hal-hal penting. Dengan meningkatkan penelitian dan pengembangan, China berhasil menghilangkan ketergantungan teknologi terhadap negara asing. China tidak hanya melindungi dirinya dari gangguan di masa depan, namun juga menjadi pemimpin dalam inovasi. China kini menjadi salah satu produsen panel surya, dan kendaraan listrik terbesar yang permintaannya tinggi. Dunia beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan, dan pada saat yang sama, fokus China pada manufaktur dalam negeri membantu menciptakan lapangan kerja, dan mendukung bisnis lokal. Hal ini merupakan bagian dari rencana yang lebih luas untuk memperkuat landasan ekonomi negara tersebut, untuk memastikan bahwa negara tersebut tetap kuat apapun yang terjadi di dunia global. Selain itu, China juga berinvestasi di banyak negara, seperti yang sedang berlangsung yaitu inisiatif Belt and Road. BRI adalah contoh lain bagaimana negara ini berpikir ke depan dengan berinvestasi pada proyek infrastruktur di seluruh Afrika, Amerika Latin, dan negara lain. China tidak sekedar membuka pasar baru untuk barang-barangnya, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi di negara-negara mitranya. Hal ini membantu menciptakan situasi win-win, di mana semua orang mendapat manfaat seiring dengan penguatan perekonomian China. Menurut saya China sangat cerdas, alih-alih merampas kekayaan negara lain, China membantu negara miskin meningkatkan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Setelah negara miskin itu berhasil meningkatkan perekonomiannya secara otomatis pasar pun tercipta, permintaan akan barang China pun meningkat. Asal
asal-usul masalah ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 2019, untuk memperluas pengaruhnya di Amerika Selatan, China berencana membantu Peru meningkatkan kondisi pengoperasian pelabuhan melalui inisiatif Belt and Road. Dengan latar belakang ini, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan kerjasama yang penting. COSCO Shipping Group, China berjanji untuk menginvestasikan 1,3 miliar dolar untuk proyek pelabuhan Chancay di Peru. Berdasarkan perjanjian tersebut, perusahaan China akan memegang 60% saham pelabuhan Chancay, dan memperoleh hak operasi eksklusif selama 30 tahun. Proyek ini awalnya dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2021, dan pemerintah Peru berharap dapat menyelesaikan pembangunannya pada akhir tahun 2025. Menurut rencana, setelah tahap pertama pelabuhan Chancay selesai, diharapkan dapat beroperasi sebagian pada tahun-tahun berikutnya, dan secara bertahap mulai digunakan sepenuhnya. Perlu dicatat bahwa pelabuhan Chancay adalah perubahan pertama yang dikelola dan dioperasikan secara langsung oleh China di Amerika Selatan, dan juga merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Amerika Latin dan Asia. Hal ini menjadikannya memiliki arti strategis yang besar bagi China. Menurut rencana, pelabuhan Chancay berjarak sekitar 58 km dari ibu kota Peru, dan memiliki kondisi pelabuhan perairan dalam alami yang sangat baik, dengan kedalaman perairan maksimum 18 meter. Pembangunan pelabuhan tersebut mencakup 4 tempat berlabuh, yang dapat menampung kapal kontainer ultra besar dengan kapasitas 18.000 TEU. Kapasitas desain awal adalah 1 juta TEU per tahun, dan rencana jangka panjangnya adalah mencapai 1,5 juta TEU, yang sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan perdagangan internasional. Jika dilihat dari sudut pandang logistik, pengangkutan barang antara Peru dan Asia atau Oseania, terutama bergantung pada dua rute, satu melalui terusan Panama, dan yang satunya melalui Selat Magellan. Jika pelabuhan Chancay resmi dioperasikan, hal ini akan meningkatkan efisiensi transportasi secara signifikan. Perjalanan dari Amerika Selatan ke Asia dapat dipersingkat dari 35 hari menjadi 25 hari, sehingga sangat mengurangi waktu transportasi, dan biaya logistik. Selain itu, meskipun terusan Panama terlihat nyaman, namun juga memiliki banyak keterbatasan. Kedalaman dan lebarnya tidak cukup untuk dilewati kapal kargo ultra besar, dan hanya mampu menampung kapal berbobot paling banyak 76.000 ton. Selain itu, diperlukan biaya yang besar untuk menggunakan terusan Panama. Oleh karena itu, setelah pelabuhan Chancay mulai digunakan, pengaruh China di benua Amerika akan meningkat secara signifikan, dan skala perdagangan bilateral juga akan mengalami peningkatan yang substansial. Bagi negara-negara Amerika Selatan lainnya, daya tarik pelabuhan Chancay terletak pada potensinya yang menjadi pusat logistik regional, serupa dengan pelabuhan Singapura saat ini. Hingga Maret tahun 2024, sekitar 85% proyek pelabuhan Chancay tahap pertama telah selesai, dan memasuki tahap sprint akhir. Namun, ketika semua orang berharap pelabuhan tersebut dapat dioperasikan, tiba-tiba situasi menjadi rumit. Pemerintah Peru pada saat itu mengklaim bahwa hak operasi eksklusif perusahaan China tersebut, di pelabuhan Chancay mungkin menimbulkan apa yang disebut, ancaman keamanan, dan mencoba mencabut hak pengoperasian perusahaan China COSCO Shipping Group. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik semua ini? Menurut beberapa sumber, sanksi yang diambil oleh pemerintah Peru terhadap China, sebenarnya terkait erat dengan intervensi Amerika Serikat. Ketika perusahaan China memperoleh hak eksklusif untuk pengoperasian pelabuhan Chancay, Amerika Serikat dengan cepat menyatakan keprihatinan yang kuat, dan bahkan secara terbuka mengkritik izin tersebut. Sebelumnya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat bahkan memuji apa yang disebut teori ancaman China, yang menyatakan bahwa China mungkin menggunakan pelabuhan tersebut untuk tujuan militer. Pada saat yang sama, beberapa pakar Amerika sekali lagi mengatakan tema lama, paksaan ekonomi, dan percaya bahwa China dapat memperluas pengaruhnya terhadap negara-negara Amerika melalui pelabuhan ini.
Dilihat dari tanda-tanda ini, Amerika Serikat jelas khawatir dan tidak nyaman dengan ekspansi China di Amerika Selatan. Oleh karena itu, dalam konteks persaingan kekuatan besar, penyesuaian kebijakan Peru jelas sangat dipengaruhi oleh tekanan politik eksternal. Maka kemudian, Otoritas Pelabuhan Nasional Peru secara sepihak mengumumkan penghentian perjanjian kerjasama dengan China, dengan alasan memperbaiki kesalahan administratif, dan mencoba untuk membatalkan perjanjian tersebut melalui jalur hukum, sehingga membatalkan hak operasi eksklusif China dalam proyek tersebut. Yang mengejutkan, meskipun Peru berusaha mendapatkan kembali hak pengoperasian pelabuhan tersebut, mereka tetap berharap dapat mempertahankan kerjasama dengan COSCO Shipping Group, untuk memastikan bahwa pembangunan pelabuhan tersebut dapat berjalan sesuai rencana. Gelombang operasi ini membuat banyak orang merasa bahwa ekspansi China di Amerika Selatan mengalami kemunduran besar. Namun, arahnya berubah secara dramatis. Hal ini baru terjadi setelah Presiden Peru turun tangan secara pribadi, dan meminta hakim mengembalikan hak pengoperasian eksklusif pelabuhan Chancay kepada perusahaan China, dan mendorong revisi Undang-Undang Nasional. Apa yang terjadi di balik ini? Dilihat dari berbagai informasi, pemerintah Peru mungkin menyadari bahwa putusnya hubungan dengan China, akan membawa kerugian ekonomi yang sangat besar. Data menunjukkan bahwa China telah menjadi mitra dagang Peru selama 8 tahun berturut-turut. Dari bulan Januari hingga September tahun 2024, total volume perdagangan antara China dan Peru mencapai 31,3 miliar dolar, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 15,1%. Yang lebih penting lagi, pelabuhan Chancay bukan hanya merupakan proyek investasi pelabuhan bagi China, namun juga merupakan simpul penting yang tersebar di pedalaman seluruh benua Amerika Selatan. Beberapa analisis menunjukkan bahwa tahap pertama proyek pelabuhan Chancay dapat memberikan pendapatan bagi Peru sebesar 4,5 miliar dolar AS setiap tahunnya, dan menciptakan lebih dari 8.000 lapangan kerja. Tentu saja, pemerintah Peru juga memahami bahwa mereka harus menangani masalah hak pengoperasian eksklusif pelabuhan Chancay dengan baik, agar tidak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan kerjasama dengan China. Pada bulan Juni tahun ini, Presiden Peru memimpin delegasi untuk mengunjungi China, dan melakukan pertukaran mendalam dengan pihak China. Pada akhirnya, Peru mengesahkan amandemen Undang-Undang Sistem Pelabuhan Nasional, membatalkan gugatan sebelumnya terhadap pengoperasian hak eksklusif pelabuhan Chancay, dan memungkinkan China mendapatkan kembali hak pengoperasian pelabuhan tersebut. Perlu disebutkan bahwa selama kunjungan Presiden Peru ke China, Menteri Transportasi Peru secara khusus mempromosikan proyek perkereta-apian penting dengan total investasi lebih dari 21 miliar dolar AS. Pemerintah Peru berencana untuk lebih memperkuat kerjasama dengan China, khususnya dalam pembangunan pelabuhan dan infrastruktur transportasi. Kali ini akan direncanakan dibangun 2 jalur kereta api untuk menghubungkan jaringan perekonomian nasional Peru melalui jalur tersebut. Sejauh yang saya tahu, salah satu jalur kereta api memiliki panjang sekitar 300 km, dan akan menghubungkan ibu kota Peru, Lima, dan kota Ica di selatan. Jalur kereta api lainnya memiliki panjang sekitar 245 km, dan menghubungkan Lima dengan kota Barranca di utara. Kedua jalur kereta api ini akan menjadi arteri transportasi utama yang melintasi pelabuhan-pelabuhan utama di Peru, termasuk Pelabuhan Callao, Pelabuhan Chancay, dan Pelabuhan Barranca. Setelah selesai, hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi transportasi domestik Peru, namun ujung utaranya juga dapat diperluas hingga ke Ekuador, Kolombia, Venezuela, dan bahkan Panama. Sedangkan ujung selatan dapat terhubung ke Chili, dan langsung mencapai Selat Magellan. Namun sejak Peru mengusulkan 2 rencana jalur kereta api ini, negara tetangganya, Brazil, juga mulai mempertimbangkan untuk menghubungkannya dengan negara tersebut dengan berencana membangun jalur kereta api 2 samudra melintasi Amerika Selatan, yang juga dikenal sebagai Jembatan Kontinental Amerika Selatan.
Jalur kereta api ini akan dimulai dari pelabuhan pantai Pasifik di bagian utara tengah Peru, melintasi pegunungan Andes, melewati hutan hujan tropis di perbatasan antara Peru dan Brazil, dan terakhir terhubung ke jalur kereta api timur barat di bagian tengah Peru, bagian barat Brazil, dan selanjutnya meluas ke pelabuhan pesisir Atlantik Brazil. Setelah selesai dibangun, kereta api dua samudera dengan total panjang sekitar 5.000 km, akan menjadi jalur kereta api lintas benua pertama dalam sejarah Amerika Selatan, yang akan mengubah pola logistik dan transportasi wilayah pedalaman Amerika Selatan secara menyeluruh. Saat ini, karena isolasi geografis pegunungan Andes, sebagian besar perdagangan antar Brazil, Bolivia, Paraguay, dan kawasan Asia Pasifik hanya dapat mengandalkan ekspor dari pelabuhan di sepanjang pantai Atlantik, dan jalur-jalur tersebut sebagian besar melewati 3 rute. Rute pertama melalui terusan Panama di Amerika Tengah, yang lainnya pergi ke selatan memutar di Selat Magellan, ketiga melintasi Samudra Atlantik, lalu mencapai Asia Tenggara melalui Samudra Hindia dan Selat Malaka. Namun rute tradisional ini mempunyai permasalahan jalan memutar, jarak yang jauh, waktu dan biaya yang besar. Jika jembatan kontinental Amerika Selatan berhasil dibangun, situasi ini akan jauh lebih baik. Melalui jalur kereta api lintas benua ini, barang-barang dari Brazil, Bolivia, dan Paraguay dapat dikirim langsung ke pelabuhan Chancay di pesisir Pasifik Amerika Selatan tanpa bergantung pada jalur tradisional.